Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal dan pejuang Islam yang berasal dari Tikrit, sebelah utara Irak saat ini. Orang-orang Eropa mengenalnya sebagai Saladin, seorang jenderal hebat yang gagah berani memerangi tentara salib. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah yang kekuasaannya meliputi Mesir, Suriah, Mekah, Madinah, sebagian Yaman, Irak, dan Palestina. Salahuddin dikenang sejarah sebagai salah satu pemimpin politik dan militer di Timur Tengah. Dia dihormati oleh kaum Muslim dan Kristen karena kecerdasan strategi perangnya, kebijaksanaannya, dan kemurahan hatinya, baik terhadap teman maupun musuhnya. Bagaimana kisah perjuangannya dalam merebut kota Yerusalem? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Pria yang dikenal dalam sejarah sebagai Salahuddin Al-Ayyubi atau di barat dikenal dengan nama Saladin, yang merupakan julukan kehormatan yang mempunyai arti kebenaran iman. Terlahir dengan nama Yusuf, lahir pada tahun 1137 di Tikrit, terletak di tepi kanan sungai Tigris antara Mosul dan Baghdad di Irak saat ini. Ayah Salahuddin bernama Najmuddin Ayyub, seorang penguasa Seljuk di Tikrit di bawah Imaduddin Sangki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul di Irak. Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek di Lebanon pada tahun 1139 dan Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernur Tikrit pada waktu itu. Najmuddin Ayyub adalah seorang pria terhormat dan baik yang keluarganya terkait erat dengan dinasti Sadadis yang memerintah bagian-bagian Armenia antara abad ke-10 dan abad ke-12. Keturunan keluarganya dapat ditelusuri kembali ke daerah Kurdi Irak dan Armenia saat ini. Pada malam kelahiran Salahuddin, ayahnya mengevakuasi keluarganya dari Tikrit karena fakta bahwa ayahnya telah menyembunyikan tentara Sengit yang membuat marah pemerintah daerah. Mereka akhirnya pindah dan menetap di Damaskus, ibu kota Suriah, dan merupakan salah satu dari kota-kota tertua di dunia. Ketika dia masih muda, Salahuddin dikatakan telah menunjukkan kualitas yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin sejak usia dini. Salahuddin menempuh pendidikannya dari berbagai disiplin ilmu, seperti alkimia dan aritmatika, serta agama, dan tentu saja Al-Quran. Saladin juga fasih berbahasa Kurdi dan Arab. Ia pada awalnya menunjukkan minat yang lebih besar dalam belajar agama daripada strategi dan taktik perang. Setelah tumbuh remaja, Salahuddin muda bergabung dengan pasukan dan ia ditempatkan di bawah pengawasan pamannya, yaitu Asad ad-Din Shirkuh, yang merupakan seorang komandan militer terkemuka di bawah Nuruddin, Emir Zengid dan Aleppo, dan merupakan guru yang paling berpengaruh bagi Salahuddin. Selama Perang Salib pertama di tahun-tahun terakhir abad ke-11, orang-orang Kristen Eropa telah mendirikan berbagai kerajaan di Tanah Suci, terutama kerajaan Antioquia dan kerajaan Yerusalem. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak bagi umat Islam di Timur Tengah, bahkan dunia, untuk menjadi lebih mampu secara militer. Dan dengan demikian, dasar-dasar komando militer yang diperoleh Salahuddin selama waktu ini akan mendukungnya dengan baik selama beberapa tahun ke depan dan dekade yang akan datang. Sejak didirikan pada abad ke-6, Islam telah menyebar dengan cepat melalui berbagai kekhalifahan, yang pada dasarnya adalah wilayah dunia muslim yang bersumpah setia kepada para pemimpin agama atau khalifah. Para pemimpin ini terbagi menjadi dua keturunan, yaitu keturunan Muslim Sunni dan Muslim Syiah dari keturunan Nabi Muhammad, di mana penganut Islam Sunni berpendapat bahwa penerus Nabi dapat dipilih lewat konsensus. Hal yang paling penting adalah mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Sedangkan Islam Syiah meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khalifah. Penguasa Muslim akan memerintah wilayah mereka masing-masing, tetapi masih setia kepada khalifah mereka, baik Sunni maupun Syiah. Perbandingan yang baik adalah
bagaimana Perancis atau Inggris abad pertengahan adalah negara bagian dalam hak mereka sendiri, tetapi masih bersumpah setia kepada kepausan. Memang untuk memahami keseimbangan kekuatan di Timur Tengah pada saat itu. Perlu diingat, perebutan kekuasaan antara kekhalifahan Sunni dan Syiah, serta berbagai negara Muslim dan negara-negara tentara salib. Perang Salib pertama telah digelar sebagai tanggapan atas meningkatnya perambahan Kekaisaran Seljuk di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium di Anatolia. Dan pada saat kelahiran Salahuddin, Kekaisaran Seljuk yang sebagian besar berasal dari Turki telah dikuasai sebagian besar Timur Tengah. Sementara dinasti Fatimiyah memerintah Mesir dan Afrika Utara bagian timur. Pada tahun 1163, Wazir Khalifah Fatimiyah Al-Adid yang bernama Sawar telah diusir dari Mesir oleh saingannya Dirham, seorang anggota suku Bani Rusaik yang kuat. Dia meminta dukungan militer dari Nur ad-Din yang menurutinya, dan pada tahun 1164 mengirim jenderalnya Sirkuh untuk membantu Sawar dalam ekspedisinya melawan Dirham. Salahuddin kala itu berusia 26 tahun dan ikut dengan mereka. Ekspedisi itu pun berhasil dan Sawar berhasil diangkat kembali sebagai wazir. Dia menuntut agar Sirkuh menarik pasukannya dari Mesir dan membayar sejumlah 30.000 dinar emas sebagai pelayanannya. Tetapi Sirkuh menolak dan bersikeras bahwa majikannya Nur ad-Din ingin dia tetap tinggal. Sawar merasa dikhianati oleh Sirkuh, sehingga meminta bantuan Raja Kristen di Yerusalem, yaitu Amaltrik I, untuk campur tangan. Ini mengakibatkan Sawar dan Raja Amaltrik bergabung dan mengepung Sirkuh di kota Bilbais. Peran Salahuddin dalam kampanye ini masih kecil, dan diketahui bahwa ia diperintahkan oleh Sirkuh untuk mengumpulkan perbekalan dari Bilbais sebelum pengepungan oleh pasukan gabungan tentara salib dan pasukan Sawar. Setelah pengepungan Bilbais, pasukan tentara salib Mesir dan tentara Sirkuh terlibat dalam pertempuran Al-Babain di perbatasan Gurun Nil di sebelah barat Giza. Salahuddin memainkan peran utama. Dia memimpin sayap kanan tentara Sengit yang bertugas memikat musuh ke dalam perangkap dengan berpura-pura menarik mundur pasukannya. Sementara pasukan Kurdi memimpin sayap kiri dan Sirkuh ditempatkan di tengah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Sengit dan Salahuddin dianggap telah berjasa membantu Sirkuh dalam salah satu kemenangan yang dianggap paling luar biasa dalam catatan sejarah. Setelah keberhasilannya ini, Salahuddin naik ke status yang lebih tinggi dalam pelayanannya ke Nur ad-Din. Namun pemimpin Sirkuh dan Salahuddin di Suriah, yaitu Nur ad-Din, pada gilirannya menggerakkan pasukannya sendiri melawan negara tentara salib Antioquia dan menangkap Pangeran Tripoli Raymond III dalam pertempuran Harimin pada tahun 1164. Tripoli adalah negara tentara salib, tetapi juga merupakan pengikut Yerusalem pada saat itu, yang berarti bahwa Amalrik dan pasukannya harus berlomba ke utara untuk membantu Raymond dan untuk mengamankan perbatasan utara mereka dari Suriah. Sirkuh juga mengevakuasi pasukannya ke utara ke Suriah untuk membantu tuannya, yaitu Nur ad-Din, yang berarti bahwa dinasti Fatimiyah dan Sawar tetap berkuasa untuk sementara waktu. Namun pada tahun 1166, Sirkuh dan Salahuddin sekali lagi kembali mendapatkan kendali atas Mesir, mendorong Sawar untuk memanggil Raja Amalrik meminta bantuan dalam memerangi mereka. Dan karena pasukan Angkatan Laut Amalrik menguasai Mediterania Timur, ia memiliki awal keuntungan. Dan dengan demikian, dia bisa tiba di Kairo dan bergabung dengan Sawar dan Fatimiyah sebelum Sirkuh dan Salahuddin bisa mencapai daerah itu melalui darat. Hal ini mengakibatkan pertempuran Al-Babain, di mana Salahuddin memimpin sayap kanan pasukan Suriah Sengit. Konfrontasi terbukti berdarah dan tidak meyakinkan dalam hasilnya. Dan akhirnya, Suriah mencoba melarikan diri dari Mesir melalui pelabuhan Alexandria, tetapi diblokir oleh armada Al-Malik. Sirkuh dan Salahuddin kemudian menyetujui gencatan senjata dan meninggalkan Mesir dengan syarat Raja Amalrik juga melakukan hal yang sama. Dengan adanya gencatan senjata tersebut, maka Sawar dan Fatimiyah tetap berkuasa di Mesir. Pada tahun 1167, Sirkuh dan Salahuddin sekali lagi menyerbu Mesir, berniat menggulingkan Sawar.
Sekali lagi, Sawar meminta bantuan Raja Amalrik. Dihadapkan oleh pasukan tentara salib Mesir yang berusaha mengepung kota, Sirkuh membagi pasukan. Dia dan sebagian pasukannya mundur dari Alexandria. Sementara Salahuddin diberi pasukan kecil dan diberi tugas mempertahankan atau menjaga kota Mesir. Tahun berikutnya, Amalrik mengkhianati Sawar dan menyerang Mesir atas namanya sendiri, membantai orang-orang Bilqais, dan dia kemudian menguasai Mesir. Nur ad-Din di Suriah membuatnya sekali lagi mengirim jenderal besarnya, yaitu Sirkuh ke Mesir, dan dihadapkan dengan musuh, baik di depannya maupun di belakangnya. Amalrik terpaksa mundur ke Yerusalem. Sirkuh kemudian berhasil menguasai Mesir tanpa perlawanan, dan Khalifah Fatimiyah Al-Adid memerintahkan agar bawahannya yang sudah tidak dapat dipercaya, yaitu Sawar, dibawa ke hadapannya, dan dia menuntut eksekusinya. Sirkuh kemudian menggantikannya sebagai wasir, dan pemerintahan de facto Suriah Sengit atas Mesir dimulai. Pada tahun 1169, Sirkuh meninggal setelah berpesta, mungkin karena serangan jantung, dan Salahuddin dipilih untuk menggantikannya sebagai penguasa politik negara, meskipun ia seorang Sunni dan Fatimiyah adalah Syiah. Salahuddin yang sekarang diangkat sebagai wasir baru berada dalam posisi yang sangat sulit, karena dia bukan hanya seorang Sunni di tanah yang dikuasai oleh Syiah, tetapi dia juga secara efektif merupakan penjajah asing, dan sekarang memiliki loyalitas yang terbagi antara tuanya yang di Mesir, yaitu Khalifah Fatimiyah Al-Adid, dan tuanya yang lain di Suriah, yaitu Nur ad-Din. Dan ada kecurigaan dan perlawanan besar terhadap pemerintahannya dari semua sisi. Namun, Salahuddin membuktikan dirinya sebagai penguasa Mesir yang sangat efisien dan mulai mereformasi pemerintahannya serta menggagalkan upaya pembunuhan atas hidupnya oleh sekelompok tentara dan amir yang ditemukan oleh kepala intelijennya. Jadi ia menyuruh pengawal sipil istana Fatimiyah, yaitu Najib Mutamin Al-Khilafah, kepala konspirator, untuk ditangkap dan dibunuh. Salahuddin menghabiskan 2 tahun pertama pemerintahannya. Dia juga mampu meningkatkan statusnya sebagai pemimpin militer yang efektif dengan menumpas pemberontakan 50.000 tentara Afrika Hitam dan rekan konspirator mereka, dan sebagai gantinya mengandalkan tentara Suriah. Maka dengan pertahanan yang berhasil melawan pemberontakan ini, Salahuddin mulai memperkuat basis kekuatannya di Mesir. Dia menempatkan anggota keluarganya sendiri, termasuk ayahnya, di posisi peringkat tinggi di wilayah tersebut, dan berusaha untuk memaksakan perubahan pada dinasti Fatimiyah itu sendiri. Dia mendorong penyebaran Islam Sunni secara bertahap agar memperoleh dan bisa mempertahankan kontrol yang lebih besar atas urusan negara melalui pemerintahannya di Mesir. Dia mencapai ini sebagian melalui pendirian jurisprudensi hukum Sunni di Kairo dan daerah lain di Mesir. Dia juga mendirikan sebuah perguruan tinggi untuk cabang Islam Sunni Maliki, serta perguruan tinggi Syafi'i yang didedikasikan untuk praktek dan interpretasi hukum Sunni sendiri. Nur ad-Din pun mulai memandang wasir muda ini sebagai wasir muda yang ambisius, dan ketidakpercayaannya pun perlahan mulai meningkat. Sementara itu, Salahuddin menyerang kerajaan tentara salib di Yerusalem, menghancurkan kota Gaza, dan merebut benteng tentara salib di Eliat, serta kota kunci Aila pada tahun 1170. Pada tahun 1171, ia mulai berbaris di kota benteng terkenal Karak, di mana dia seharusnya bergabung dengan Nur ad-Din dalam menyerang benteng tentara salib yang strategis itu. Tetapi dia mundur ketika pada tanggal 9 Agustus tahun 1173, dia mendengar kabar bahwa ayahnya, yaitu Najmuddin Ayyub, telah meninggal setelah kecelakaan menunggang kuda. Nur ad-Din menjadi marah ketika mengetahui Salahuddin mundur dan tidak mematuhi perintahnya. Patut dicurigai bahwa kesetiaan Salahuddin kepadanya sedang dipertanyakan. Pada tahun 1174, Salahuddin menggunakan posisinya yang berkuasa dengan memerintahkan saudaranya Turansa untuk menyerang Yaman, dan dia berhasil memperoleh pelabuhan Aden menjadi pemimpin politik yang signifikan di kekhalifahan Fatimiyah, dan dalam prosesnya untuk memperluas wilayah mereka. Pada tahun 1174, Salahuddin memproklamirkan diri sebagai Sultan Mesir,
memulai pemerintahan keluarganya di negara itu yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan atau Dinasti Ayyubiyah. Namun setelah ini, ketegangan meningkat antara Salahuddin dan mantan tuannya, yaitu Nur ad-Din, yang sangat khawatir dengan naiknya mantan anak asuhnya ke tampuk kekuasaan. Ia membentuk rencana untuk menyerangnya di Mesir, untuk mengklaim wilayah itu sendiri. Tetapi kabar itu sampai ke Salahuddin yang segera membentuk persiapan, dan dia mulai mengumpulkan pasukannya di luar Kairo. Sebelum konflik terjadi, Nur ad-Din meninggal di Damaskus pada tanggal 15 Mei tahun 1174 pada usia 56 tahun dan digantikan oleh putranya yang berusia 11 tahun yaitu As-Salih Ismail al-Malik yang melamakan dinasti Senggit dalam memerintah Suriah karena As-Salim terlalu muda untuk memerintah wilayahnya secara efektif yang menyebabkan pertikaian di antara para amir atau bangsawan Suriah yang semakin melemahkan negara. Salahuddin segera memanfaatkan kematian Nur ad-Din dengan berbaris ke Damaskus dan menguasai Suriah. Warga Arab dan Kurdi di Suriah dilaporkan menyambutnya dengan gembira di kota-kota mereka. Namun penguasa Aleppo bertahan dan menolak mengakui Salahuddin sebagai sultannya. Sebaliknya, ia meminta Rashid ad-Din, kepala asasin, untuk membunuh Salahuddin. 13 asasin dikirim ke kamp Salahuddin, tetapi mereka terdeteksi dan dibunuh. Aleppo menolak untuk menerima kekuasaan Ayyubiyah sampai tahun 1183. Pada tahun 1175, Salahuddin menyatakan dirinya sebagai raja atau Malik dan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Irak, mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Mesir dan Suriah. Salahuddin juga berhasil menggagalkan serangan asasin lainnya. Ketika itu dia terbangun dari tidurnya dan menangkap tangan si pembunuh saat si pembunuh menikamkan pisaunya ke arah sultan yang setengah tertidur. Setelah ancaman terhadap hidupnya, Salahuddin menjadi sangat waspada terhadap pembunuhan yang diarahkan pada dirinya. Sehingga dia menaburkan bubuk kapur di sekitar tendanya selama kampanye militer. Sehingga jejak kaki yang tersesat akan dapat terlihat. Pada bulan Agustus tahun 1176, Sultan Salahuddin memutuskan untuk mengepung benteng pegunungan Asasin. Suatu malam selama kampanye ini, dia terbangun dan menemukan belati beracun di samping tempat tidurnya. Hal ini mengandung pesan bahwa dia akan dibunuh jika dia tidak mundur. Tetapi dia tidak mau mundur. Dengan keberaniannya, dia memutuskan mengambil kebijaksanaan dengan menawarkan kerjasama kepada asasin. Hal ini dia lakukan untuk mencegah tentara salib membuat kerjasama mereka dengan para asasin tersebut. Salahuddin tahu bahwa asasin dapat menjadi sekutu yang kuat untuk pasukan Kristen di wilayah tersebut, dan dia ingin merekrut mereka terlebih dahulu. Terlebih lagi tentara salib merupakan musuh bersama untuk Saladin serta Rashid ad-Din Sinan yang merupakan pemimpin asasin dan memberikan dasar alasan aliansi antara keduanya. Kerjasama ini dibuktikan ketika Sinan mengirim pasukan untuk mendukung pasukan Salahuddin. Perang dengan asasin telah berakhir dan kedua kekuatan memupuk hubungan kerjasama mereka. Perdamaian dimediasi sebagian besar oleh paman Salahuddin, yaitu Emir Hama. Raja Yerusalem, yaitu Amalrik I, meninggal karena disentri pada tahun 1174, yang berarti bahwa putranya yang masih kecil, yaitu Baldwin, diangkat sebagai Raja Baldwin IV, yang sekarang menjadi Raja Yerusalem. Raja muda itu baru berusia 13 tahun saat itu. Jadi pamannya, yaitu Raymond III dari Tripoli, memerintah sebagai gantinya sampai Baldwin cukup umur. Dan pada tahun berikutnya, Raymond menandatangani perjanjian damai dengan Salahuddin. Baldwin mulai memerintah dengan kuasa dirinya sendiri 2 tahun setelah kematian ayahnya, ketika usianya 15 tahun. Usia di mana seorang bisa memerintah kerajaan Yerusalem. Tetapi dia tidak diharapkan untuk memerintah lebih lama, karena dia adalah penderita kusta. Sang raja muda Baldwin tidak membiarkan penyakit kustanya menghalanginya dari tugasnya sebagai raja, dan berusaha sepanjang pemerintahannya untuk memerintah kerajaannya sebaik mungkin. Pada tahun 1177, ketika usianya menginjak 16 tahun, Raja Baldwin memutuskan gencatan senjata yang dibuat pamannya Raymond III dari Tripoli dengan Salahuddin.
dan ia mulai menyerbu ke arah Damaskus. Salahuddin pada saat itu berada di Kairo, berbaris dengan 26.000 tentara, pergi ke Palestina, mengambil kota Askalon yang sekarang terletak di Israel Selatan. Mereka merampok dan menjarah pemukiman lokal sejauh timur Yerusalem itu sendiri. Raja Baldwin kemudian berkuda untuk membantu Askalon, dan Sultan Salahuddin mengizinkannya memasuki kota bersama dengan 375 kesatria dan berpikir bahwa dia telah menahan Raja Baldwin. Dia meninggalkan sebagian pasukannya untuk menahan tentara salib di kota. Sementara itu dia berbaris menuju Yerusalem sendiri. Bagaimanapun, kekuatan pertahanan Salahuddin terbukti terlalu lemah karena pasukan kecil Baldwin juga berisi beberapa jenderal yang sangat terampil berhasil keluar dari Askalon dan mengejar Salahuddin sebelum menyusulnya pada tanggal 25 November tahun 1177 dekat Remla, yang membuat Sultan sangat terkejut. Karena tidak siap untuk serangan itu, tentara salib dengan cepat menghancurkan tentara muslim dan Salahuddin terpaksa melarikan diri dari pertempuran yang terkenal dengan pertempuran Mons Gizat. Sultan Salahuddin berhasil lolos dari pengejaran dan tiba di Kairo pada tanggal 8 Desember dengan membawa per-10 pasukannya yang tersisa. Kekalahan ini tidak menghalangi Salahuddin dari operasi tempur lebih lanjut melawan tentara salib, dan konflik terus berlanjut selama beberapa bulan mendatang. Salahuddin mengklaim balas dendam untuk Mons Gizat dengan mengalahkan Baldwin dalam berbagai keterlibatan lainnya selama musim semi tahun 1178. Ketika ia memimpin pertempuran melawan tentara salib dari markasnya di Hom, seperti di Hama. Dan dari setiap pertempuran, dia membawa kembali banyak harta dan kekayaan. Sebagai konsekuensi dari penangkapan tawanan dan rampasan perang di berbagai pertempuran. Setelah kekalahan Baldwin di Hama, Salahuddin kemudian memerintahkan agar semua tentara salib yang telah ditangkap dihukum mati dengan cara dipenggal. Ia menghabiskan sisa tahun itu di Suriah, tanpa keterlibatan lanjut dengan musuh-musuhnya. Pada musim semi tahun 1180, Salahuddin melakukan perjalanan ke Safad, sebuah kota yang terletak di sebelah barat dataran tinggi Golan menuju Mediterania. Ia bermaksud untuk meluncurkan kampanye skala penuh melawan kerajaan Yerusalem. Meskipun ini jelas merupakan sumber keprihatinan bagi Baldwin yang mengirimi pesan yang memohon agar ia merundingkan perdamaian. Kekeringan dan panen yang buruk telah merusak kemampuan tempur Salahuddin. Dan karena itu, dia menyetujui permintaan Baldwin untuk menghentikan permusuhan. Raymond dari Tripoli mencela gencatan senjata dan marah dengan penyerahan kerajaan Yerusalem. Meskipun dia segera dipaksa untuk menerima syarat-syarat perjanjian ketika dia digerebek oleh tentara Ayyubiyah dan angkatan laut Salahuddin tiba di Tartius, tempat di mana Raymond tinggal. Raja Baldwin IV akhirnya menyerah pada penyakit kustanya dan meninggal pada tanggal 16 Maret tahun 1185 dalam usia 24 tahun. Menjadikan keponakannya, putra dari saudara perempuannya dari pernikahan pertamanya, menjadi raja sebagai Raja Baldwin V dari Yerusalem. Tetapi kerajaan itu sekali lagi ditempatkan di bawah perwalian Raymond dari Tripoli. Raja bocah itu sendiri mempunyai kondisi kesehatan yang buruk dan meninggal setahun setelah raja sebelumnya, meninggalkan ibunya Sibila sebagai penerusnya. Dan karenanya, setelah kematian bocah itu, suami kedua ibunya yaitu Guy de Lusignan kemudian naik tahta. Selama tahun-tahun mendatang, baik tentara salib maupun pasukan Salahuddin berhadapan satu sama lain. Keduanya saling menunggu yang lain untuk membuat kesalahan. Dan kemudian pada tahun 1187, salah satu pengikut Guy de Lusignan, seorang kesatria yang bernama Rainald dari Katilon, menyerbu sebuah karavan muslim. Meskipun ada gencatan senjata antara tentara salib dan Salahuddin. Beberapa akun mengklaim bahwa saudara perempuan Sultan sendiri diperkosa selama serangan itu, mendorong Salahuddin bersumpah dia akan membunuh Rainald Katilon. Selain itu, Rainald juga menyerang para peziarah yang melakukan haji, membunuh mereka, dan mencuri barang-barang mereka pada tahun 1185. Terlepas dari semua gangguan ini, Sultan Salahuddin berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu merebut Yerusalem.
Pada bulan Juli tahun 1187, sebagian besar wilayah berada di bawah kendalinya. Raja Tentara Salib memutuskan untuk melakukan serangan terakhir, yang dengan putus asa telah mencoba dan mengusir Salahuddin dari kerajaan. Pada tanggal 4 Juli tahun 1187, tentara Salahuddin bentrok dengan tentara gabungan kerajaan Yerusalem di bawah pimpinan Guy de Lusignan dan kerajaan Tripoli di bawah Raymond III. Dan itu adalah kemenangan besar bagi Salahuddin dan tentara Ayyubid. Yang hampir memusnahkan kesatria Eropa dan menangkap Reynald dari Chatillon dan Guy de Lusignan. Sultan Salahuddin secara pribadi memenggal kepala Reynald dari Chatillon yang telah menyiksa dan membunuh peziarah muslim dan juga mengutuk Nabi Muhammad. Guy de Lusignan berasumsi bahwa dia yang akan dibunuh berikutnya. Tetapi Sultan Salahuddin meyakinkannya dengan mengatakan, bukan keinginan raja untuk membunuh raja, tetapi orang itu telah melanggar semua batas, dan karena itu saya memperlakukannya seperti itu. Dia kemudian dibawa sebagai tahanan ke Damaskus, tetapi dibebaskan Salahuddin pada tahun 1187. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1187, kota Yerusalem menyerah kepada tentara Salahuddin setelah pengepungan. Seperti disebutkan di atas, Salahuddin melindungi warga sipil Kristen di kota itu. Meskipun ia menuntut tebusan yang rendah untuk setiap orang Kristen, mereka yang tidak mampu membayar juga diizinkan meninggalkan kota daripada diperbudak. Namun kesatria dan prajurit Kristen yang berpangkat rendah dijual sebagai budak. Salahuddin mengundang orang-orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem sekali lagi. Mereka telah dibunuh atau diusir oleh orang-orang Kristen 80 tahun sebelumnya. Tetapi orang-orang Askelon menanggapi dengan mengirim kontingen untuk bermukim kembali di kota suci. Kristen Eropa ngeri mendengar berita bahwa Yerusalem telah jatuh kembali di bawah kendali Muslim. Eropa segera meluncurkan perang salib ketiga, dipimpin oleh Raja Richard I dari Inggris, yang lebih dikenal sebagai Richard si Hati Singa. Pada tahun 1189, pasukan Richard menyerang Akri, di tempat yang sekarang menjadi Israel Utara, dan membantai 3.000 pria, wanita, dan anak-anak muslim yang telah ditawan. Sebagai pembalasan, Salahuddin mengeksekusi setiap tentara Kristen yang ditemui pasukannya selama 2 minggu ke depan. Tentara Richard mengalahkan Salahuddin di Arsuf pada tanggal 7 September tahun 1191. Richard kemudian bergerak menuju Askalon, tetapi Salahuddin memerintahkan kota itu dikosongkan dan dihancurkan. Saat Richard yang kecewa mengarahkan pasukannya untuk pergi, tidak diduga kekuatan Salahuddin menimpa mereka, membunuh dan menangkap sebagian besar dari mereka. Richard akan terus mencoba untuk merebut kembali Yerusalem. Tetapi dia hanya memiliki 50 kesatria dan 2.000 prajurit yang tersisa. Jadi dia tidak akan pernah berhasil. Salahuddin dan Richard si Hati Singa tumbuh untuk saling menghormati sebagai musuh yang layak. Ada kejadian yang terkenal ketika kuda Richard terbunuh di Arsuf. Salahuddin segera mengiriminya kuda terbaik sebagai tunggangan pengganti. Pada tahun 1192, keduanya menyetujui perjanjian Ramlah yang menyatakan bahwa kaum muslim akan mempertahankan kendali atas Yerusalem, tetapi para peziarah Kristen akan memiliki akses ke kota tersebut. Kerajaan tentara salib juga diberi sebidang tanah di sepanjang pantai Mediterania. Salahuddin telah menang atas perang salib ketiga. Richard kemudian meninggalkan tanah suci tidak lama setelah itu, yaitu pada bulan Oktober tahun 1192. Dan kembali pulang ke rumah mengakhiri perang salib ketiga. Meskipun dia tidak memenangkan perang secara meyakinkan, karena Salahuddin mempertahankan sebagian besar keuntungannya atas orang-orang Kristen, dan yang paling penting, menguasai Yerusalem. Tetapi Sultan Salahuddin tidak ditakdirkan untuk hidup lebih lama, dan kurang dari 6 bulan setelah kepergian Richard, Sultan Salahuddin jatuh sakit karena demam. Ketika mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, Sultan Salahuddin telah menyumbangkan semua kekayaannya kepada orang miskin dan tidak memiliki uang yang tersisa bahkan untuk pemakamannya.
Sultan Salahuddin meninggal di Damaskus pada tanggal 4 Maret tahun 1193 dan dimakamkan di sebuah mausoleum sederhana di luar Masjid Umayyah di Damaskus. Dan makam Sultan Salahuddin masih bisa dilihat di Damaskus sampai hari ini. Sultan Salahuddin adalah pemimpin yang paling kuat di dunia Muslim dan bisa dibilang orang paling kuat di dunia sampai munculnya Genghis Khan. Namun Salahuddin belum tentu juga bisa disebut sebagai orang suci. Karena harus diingat bahwa selama Perang Salib, kedua belah pihak melakukan kekejaman dan pembantaian. Tapi tidak ada yang bisa menyangkal kecemerlangan Sultan Salahuddin sebagai komandan dan pemimpin militer dan efektivitas sebagai penguasa. Dia lebih dari orang lain bisa dibilang bertanggung jawab atas kekalahan tentara salib dan berdiri hingga hari ini sebagai raksasa Timur Tengah abad pertengahan. Sultan Salahuddin juga dihormati di seluruh umat Kristen dan Muslim dan oleh banyak orang sebagai tokoh legendaris hingga saat ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang Sultan Salahuddin? Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.